Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan Pradipta, kelas 10 mesin 1, akan mengerjakan tugas PTS Bahasa Indonesia. Dari beberapa materi yang dipilih, saya memilih singkatan dan akronim. Berikut saya akan memberikan penjelasannya. Perbedaan singkatan dan akronim, penjelasan dan contoh lengkap. Perbedaan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim keduanya terlihat sama, padahal berbeda. Bahkan masih banyak yang keliru dan tidak bisa membedakannya. Perbedaan singkatan dan akronim sebenarnya cukup mudah dikenali, tetapi memang perlu pemahaman dan pengetahuan yang benar agar kamu bisa menemukan perbedaannya. Nah, kalau kamu masih bingung tentang singkatan dan akronim, coba dengar ini. Perbedaan singkatan dan akronim. Biar paham perbedaan singkatan dan akronim, kalian bisa memulai dengan mempelajari pengertian akronim dan singkatan. Dari pengertian tersebut, kamu bakal menemukan perbedaan mendasar dari keduanya. Akronim adalah bagian dari abreviasi proses pemendekan kata yang diambil dari tiap kata maupun suku kata, sehingga menjadi suatu kata yang bisa dibaca. Menurut Krida Laksana, akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf, suku kata atau bagian lain yang ditulis dengan dilafalkan sebagai kata, bukan asal. Penggabungan dan pelafalannya harus sesuai kaidah fonotaktik bersangkutan. Fungsi akronim ada dua, yakni sebagai penyingkat nama dan sebagai media humor. Dengan berlandaskan fakta kalau daya ingat manusia secara universal sangat terbatas, maka manusia berusaha mencari alternatif dalam mengingat sesuatu. Cara paling mudah dengan membuat kependekan akronim sebagai semboyan dan media humor. Selain itu, akronim juga memiliki fungsi sebagai media humor atau semboyan. Jadi, akronim dipakai dalam bahasa sehari-hari dan pergaulan. Biasanya akronim sebagai media humor digunakan untuk mempererat hubungan sosial. Sementara akronim untuk semboyan lumrahnya dipakai untuk pemerintah kota. Sebagai contoh, warga Kabupaten Kediri mempunyai semboyan bersinar terang dan berarti bersih, menarik, tertib, dan aman. Kota Jombang dengan semboyan sebagai kota beriman, yakni bersih, indah, dan aman. Sedangkan singkatan adalah hasil dari pemendekan yang berupa hasil atau gabungan huruf baik yang dieja huruf maupun yang tidak dieja. Menurut Yoserida Arisanti, singkatan termasuk salah satu abreviasi juga. Hanya saja, singkatan tidak diperlakukan sebagai kata. Berdasarkan penjelasan Krida Laksana, klasifikasi singkatan meliputi penggalan huruf pertama tiap komponen. Singkatan ini diambil dari huruf pertama tiap kata. Contohnya H sama dengan Haji AH, A sama dengan Asia Afrika, RS rumah sakit. Pengakalan huruf pertama dengan pelesapan konjungsi, preposisi, reduplikasi, dan artikulasi kata. Sedangkan jenis singkatan yang kedua ini diambil dari pengakalan huruf pertama dengan pelesapan artikulasi kata. Contohnya ABKJ sama dengan Akademi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Pengulangan huruf pertama dengan bilangan-bilangan berulang. Singkatan ketiga ini mengkombinasikan huruf dan bilangan berulang. Misalnya 3D sama dengan dilihat, bisa diraba, diterawang. Lalu 3T, tracing, testing, treatment. Pengakalan dua huruf pertama dari kata. Nah, kalau jenis singkatan ini ada ambil dari dua huruf pertama. Contohnya singkatan NY sama dengan nyonya atau WA wakil. Pengakalan tiga huruf pertama dari sebuah kata. Sementara itu, singkatan ini diambil dari tiga huruf pertama, misalnya OKT sama dengan Oktober. Pengakalan 4 huruf pertama dari sebuah kata. Berbeda dengan jenis singkatan sebelumnya, singkatan ini diambil dari 4 huruf pertama. Contohnya SEKR sama dengan sekretaris atau SEPT sama dengan September. 7. Pengakalan huruf pertama dan huruf terakhir kata. Singkatan ini menggabungkan huruf pertama dan huruf berakhir. Misalnya singkatan IR yang diambil dari huruf I dan R dari kata insinyur. Pengakalan huruf pertama dan huruf ketiga. Kalau jenis singkatan ini diambil dari huruf
pertama dan ketiga dari sebuah kata. Contohnya, singkatan GN sama dengan gunung. Pengakalan huruf pertama dan terakhir dari suku kata pertama dan huruf pertama dari suku kata kedua dan sebagainya. Singkatan ini cukup rumit. Untuk memahami susunannya, kamu bisa memperhatikan contoh ini. KPT sama dengan kapten. Jadi, singkatan ini tersusun dari huruf pertama dan terakhir dari suku kata. Selain itu, tersusun dari huruf pertama suku kata kedua. Contoh singkatan dan akronim. Agar kamu semakin paham perbedaan singkatan dan akronim, ada beberapa contoh keduanya yang bisa diperhatikan, sehingga kamu bisa melihat dengan jelas perbedaannya. Apalagi singkatan dan akronim memiliki beberapa jenis dan aturan penulisan masing-masing. Contoh singkatan. Berikut adalah macam-macam singkatan beserta contohnya. Nama orang atau gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat. Singkatan nama orang atau gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat yang diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. A.H. Nasution, Abdul Haris Nasution. Lalu H. Hamid sama dengan Haji Hamid. Suman HS. Suman Hasibuan. W.R. Supratman sama dengan Wagerudop Supratman. M.B.A. sama dengan Master of Business Administration. M.Hum sama dengan Magister Humaniora. M.Si. sama dengan Magister Sains. S.SOS. sama dengan Sarjana Sosial. S.K. Kapital OM. sama dengan Sarjana Komunikasi. SDR sama dengan saudara. Huruf awal setiap kata nama lembaga. Singkatan terdiri dari huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, atau lembaga lainnya. Singkatan ini harus ditulis dengan huruf kapital dengan tanda titik, seperti NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu UI, Universitas Indonesia. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. WHO sama dengan World Health Organization. PGRI sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia. KUHP sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ILO sama dengan International Labour Organization, dan seterusnya. Huruf awal setiap kata. Setiap singkatan terdiri atas huruf awal setiap kata, tapi bukan nama diri, ditulis dengan nama kapital tanpa titik. PT Perseroan Terbatas. MAN Madrasah Aliyah Negeri SD Sekolah Dasar. KTP Kartu Tanda Penduduk. Singkatan yang terdiri dari 3 atau kata lebih dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih dan diikuti dengan tanda titik. Contohnya DLL sama dengan dan lain-lain. DSB titik sama dengan dan sebagainya. Kalau diperhatikan, kegiatan surat menyurat pun tak luput dari singkatan. Umumnya singkatan terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya A.N sama dengan atas nama, D.A. sama dengan alamat. Lalu lambang kimia tergolong singkatan. Daftar di bawah ini adalah contoh singkatan berupa lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya CU cuprum, cm centimeter, kPa kilovolt ampere, L sama dengan liter, kg sama dengan kilogram, dan Rp rupiah. Dan beberapa contoh akronim. Ada juga akronim nama diri seperti BIG, Badan Informasi Geospasial, BIN sama dengan Badan Intelijen Negara. Lalu nama diri yang berupa gabungan suku seperti Bulog, Badan Urusan Logistik. Lalu Bappenas sama dengan Badan Perencanaan, dan seterusnya. Gabungan huruf awal dan suku kata seperti contohnya Iptek dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, lalu Pemilu, Pemilihan Umum, dan Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan seterusnya. Terima kasih, dan itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas PTS Bahasa Indonesia. Mohon maaf kurang lebihnya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.